Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Dengan jeda ini, Wang Lin merasakan kekuatan di sekitarnya mengendur. Wang Lin tidak ragu-ragu dan segera berteleportasi. Mata orang tua itu mengungkapkan cahaya misterius dan kemudian langsung mengejarnya. Wang Lin diam-diam menghela napas panjang. Meskipun dia telah menyempurnakan gulungan itu untuk waktu yang sangat lama, namun dia masih tidak tahu bagaimana cara menggunanya. Sebelumnya, dia benar-benar tidak punya cara lain untuk menghadapi orang tua itu yang membuatnya mengeluarkan gulungan itu untuk digunakan. Namun orang tua itu berhenti ketika melihat gulungannya yang menyebabkan Wang Lin mengubah rencananya. Terowongan menuju lapisan pertama diblokir, jadi hanya tersisa satu jalan lagi. Meski sangat berbahaya, itu lebih baik daripada menunggu di sini untuk mati. Wang Lin segera mengayunkan pedang surgawi ke udara yang menyebabkan celah spasial tiba-tiba muncul di tempat pedang surgawi terayun. Bagian dalamnya gelap gulita, dan itu seperti mulut pemakan manusia. Saat celah itu mulai menyusut, Wang Lin dengan cepat memasukinya. Saat melihat Wang Lin memasuki celah spasial, orang tua itu mendengus dingin dan melangkah ke dalam celah untuk terus mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin memasuki celah, dia merasakan angin kencang menerpa tubuhnya. Ada organisme kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam angin. Dan ketika mereka mengenai tubuhnya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya berkedip-kedip seperti api yang tertiup angin, sehingga Wang Lin terkejut di dalam hatinya. Meskipun dia tahu bahaya celah spasial, namun bahaya sebenarnya adalah tersesat di dalamnya dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Saat ini, angin dingin menjadi semakin kuat. Wang Lin dengan cepat menampar tasnya dan kompas bintang muncul. Dia duduk di kompas bintang dan dengan cepat terbang sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mengusir udara dingin yang terus merasuki tubuhnya. Dia duduk di kompas bintang dan dengan cepat terbang sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mengusir udara dingin yang terus memasuki tubuhnya. Inilah alasan mengapa Wang Lin memasuki celah spasial. Hanya di dalam kehampaan dia bisa menggunakan kompas bintang. Ini adalah satu-satunya metode untuk bergerak lebih cepat dari orang tua itu dan melarikan diri dari kejarannya. Saat orang tua itu memasuki celah, dia melambaikan tangannya dan sebuah tato muncul di celah itu untuk menghentikannya agar tidak menutup. Segera orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Gulungan itu sangat mirip dengan harta suci klanku di lapisan ke-11. Saat angin dingin mengenai tubuhnya, bukan saja dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tetapi dia merasa itu sangat menyenangkan. Orang tua itu merenung sejenak dan kemudian terus mengejar Wang Lin. Saat ini, Wang Lin sedang duduk di atas kompas bintang dan sepenuhnya fokus untuk mengendalikannya. Dia bergerak sangat cepat dan tidak menemukan makhluk hidup apapun. Sepertinya tempat ini hanyalah kehampaan hitam tak berujung. Ini jelas berbeda dari kehampaan yang pernah dialaminya. Orang tua itu bergerak melewati kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Setiap langkah yang diambilnya, dia akan melintasi jarak yang sangat jauh. Tetapi dia masih tidak bisa mengejar Wang Lin. Dia sangat terkejut dan berpikir bahwa Wang Lin benar-benar memiliki banyak harta berharga yang berguna dalam berbagai situasi. Dia percaya bahwa Wang Lin adalah seorang junior penting di permukaan, sehingga keinginannya untuk menjadikan Wang Lin sebagai boneka tatonya menjadi semakin kuat. Dalam beberapa hari terakhir ini, Wang Lin tidak melihat apapun, bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual di sini. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia membuang perangkap binatangnya. Segera kereta perang pembunuh dewa muncul di kompas bintang. Wang Lin menarik nafasnya dalam-dalam dan segera membuat segel lalu mengirimkannya ke kereta perang.
Roh binatang itu tiba-tiba muncul di samping kereta perang. Karena Wang Lin sangat dekat, roh binatang itu segera mencoba melahapnya. Tetapi Wang Lin sudah siap. Dia dengan lembut mengatakan sesuatu dan rantai dari kereta perang menyeret roh binatang itu kembali. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat roh binatang yang menatap tajam dan meraung keras ke arahnya. Kemudian dia membuat segel lainnya, sehingga paku pada kereta perang mulai memancarkan cahaya hitam. Wang Lin berbalik dan fokus mengendalikan kompas bintang. Dia tahu bahwa kereta perang pembunuh dewa membutuhkan waktu untuk diaktifkan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, waktu yang diperlukannya sekitar sebatang dupa. Segera waktu berlalu dan roh binatang itu selesai menyerap cahaya dari paku hitam yang membuat binatang itu semakin besar. Selama waktu ini, roh binatang itu mencoba melahap Wang Lin berkali-kali, tetapi tertahan oleh rantainya. Akhirnya, setelah kereta perang diaktifkan sepenuhnya, mata Wang Lin berbinar dan kompas bintang berhenti. Setelah menyadari Wang Lin berhenti, orang tua itu segera mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat menyebar. Ketika Wang Lin memperhatikan orang tua itu memasuki jangkauan kekuatan jiwanya, dia mengirimkan segel ke kereta perang. Rantai pada roh binatang itu tiba-tiba menghilang, tetapi rantai roh binatang dengan Wang Lin masih ada. Roh binatang buas ini dengan kejam menatap orang tua itu dan sepertinya ingin melampiaskan amarahnya. Ekspresi orang tua itu segera berubah dan berhenti bergerak. Dia dengan cepat menyentuh tato di tubuhnya. Kemudian semuanya tiba-tiba terbang dan melayang 3 inci di atas kulitnya. Pada saat yang sama, roh binatang telah melompat ke arahnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Tetapi ia terhenti 3 inci dari orang tua itu. Tetapi kereta perang pembunuh dewa sangatlah kuat, sehingga orang tua itu terdorong mundur 1000 kaki. Saat berikutnya, mata orang tua itu menjadi merah saat dia mengaum. Terlihat tato itu berpindah yang awalnya 3 inci menjadi 5 inci dari kulitnya. Roh binatang itu meraung sambil perlahan didorong mundur. Mata orang tua itu menjadi semakin merah saat dia hendak mengusir roh binatang. Namun Wang Lin mencibir dan mengeluarkan pedang surgawi lalu menebasnya ke arahnya. Saat pedang diayunkan ke bawah, seberkas cahaya hitam langsung ditembakkan darinya. Energi pedang tiba-tiba muncul di hadapan orang tua itu dan mendarat di tubuhnya. Seketika terdengar suara raungan dan tato di sekelilingnya tiba-tiba berhenti sebelum mendekati tubuhnya lagi. Dia melihat ke arah Wang Lin dengan kejam dan tanaman 7 daun segera muncul di dahinya. Saat tanaman itu muncul, tato di tubuhnya bergerak secara gila-gilaan. Niat membunuh memenuhi matanya saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Saat berikutnya, Wang Lin merasakan energi dingin memasuki tubuhnya dan dengan cepat memasuki jiwa asalnya. Energi dingin berubah menjadi benih dan dengan cepat mulai bertunas. Wajah Wang Lin tampak pucat saat dia batuk seteguk darah. Dia segera meraung dan mengayunkan pedang surgawinya sekali lagi. Kemudian dia segera mengubah arahnya dan mengayunkannya ke bawah lagi. Segera sinar energi pedang menghantam orang tua itu yang menyebabkan tato itu didorong kembali lebih dekat ke kulitnya. Hal ini membuat roh binatang itu mendorong lebih ganas lagi hingga bisa mendekati tubuhnya. Melihat roh binatang yang ingin memakannya, mata orang tua itu memancarkan cahaya misterius. Gelang yang terbuat dari tulang binatang tiba-tiba terlepas dari pergelangan tangannya dan mengeluarkan gelombang cahaya hantu bersamaan dengan sebuah tato yang muncul. Tato ini tampak rusak dan tidak lengkap, bahkan ada bagian yang jelas-jelas hilang. Namun, tato ini membuat kulit Wang Lin merinding. Saat tato itu muncul, ruang di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh cahaya hijau.
Orang tua itu segera berkata dan menatap Wang Lin dengan dingin. Ini adalah tato pencerahanku. Dengan mempelajari tato inilah aku mampu mencapai tahap 7 daun. Sekarang junior telah melihat tato ini, maka kamu bisa mati dengan tenang. Tato itu bersinar sekali yang menyebabkan roh binatang itu melepaskan gas hijau dari seluruh tubuhnya. Roh binatang itu mengaum dan melihat ke arah tato itu dengan keengganan di matanya. Jika sedang dalam masa puncaknya, ia akan berani melawan tatonya. Tetapi sekarang, ia harus mundur. Roh binatang segera mengguncang tubuhnya dan melepaskan diri dari cahaya hijau sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin segera menyadari bahwa saat tato itu muncul, benih yang tumbuh di jiwa asalnya tiba-tiba mulai berkembang dengan kecepatan yang diinduksi. Sehingga Wang Lin tidak ragu-ragu untuk kembali ke kompas bintang dan segera terbang menjauh. Roh binatang itu muncul kembali di samping kereta perang. Kali ini, ia tidak mencoba membakar Wang Lin, tetapi langsung menghilang ke dalam kereta perang. Orang tua itu melihat ke tempat Wang Lin menghilang. Dia tidak mengejar Wang Lin tetapi menatap dadanya. Terlihat di dadanya ada 3 luka yang membuat tulangnya terlihat. Dia menarik nafasnya dalam-dalam, membungkuk pada tatonya, dan itu perlahan menyusut lalu kembali ke tubuhnya. Orang tua itu berdiri dengan niat membunuh yang kuat dan terus mengejar Wang Lin. Di kompas bintang, mata Wang Lin terpejam. Di kepalanya ada tanaman yang perlahan-lahan mengeluarkan akarnya dan terus menyebar. Gelombang gemuruh keluar dari mata Wang Lin. Dia tiba-tiba membuka matanya yang menunjukkan sedikit kebingungan. Tetapi kemudian dengan cepat menutupnya dan menunjukkan ekspresi kesusahan. Dia menghadapi rasa sakit yang luar biasa. Namun meski begitu, dia mampu menenangkan sebagian pikirannya dan mengendalikan kompas bintang untuk melanjutkan pelariannya. Tanaman di dahi Wang Lin dengan cepat tumbuh dan menutupi tubuhnya. Bahkan ada garis hitam di tangannya. Garis-garis hitam ini membentuk berbagai tato yang sepertinya telah mengakar di dalam dagingnya dan perlahan menyebar. Rasa sakit yang ditunjukkan Wang Lin di wajahnya meningkat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel. Setelah sekian lama, meski matanya masih bersinar merah, namun ada sedikit kecerahan. Terlihat gambar tato secara misterius muncul dan menghilang di matanya. Tato ini terlalu kejam. Wang Lin sangat murung saat dia melihat garis hitam di punggung tangannya. Tato itu telah menutupi seluruh jiwa asalnya seperti jaring. Bagaimanapun, tato yang muncul di kulitnya hanyalah cerminan dari apa yang terjadi pada jiwa asalnya. Tato ini sepertinya memiliki kehidupan. Aku hanya bisa menekannya untuk sementara waktu. Wang Lin mulai mengatur tubuhnya untuk membuat energi spiritualnya stabil. Dia kemudian menyentuh kereta perangnya. Itu berubah kembali menjadi gelang dan mendarat di pergelangannya. Setelah menggunakan batu roh kualitas terbaik untuk menangkal hisapan dari gelangnya, dia dengan dingin melihat ke arah di belakangnya. Dia bisa merasakan orang tua itu masih mengejarnya dan semakin dekat. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang di luar imajinasi orang tua itu, dia pasti sudah tertangkap. Hantu tua sialan itu masih tidak mau menyerah. Saat ini, Wang Lin telah menghindarinya selama lebih dari sebulan. Jika bukan karena dia memiliki berbagai hal yang dapat memulihkan energi spiritualnya, maka dia pasti sudah lelah dan ditangkap olehnya. Namun, tidak peduli berapa banyak pil yang dimilikinya, pada akhirnya semuanya akan habis. Ketika dia kehabisan hal untuk memulihkan energi spiritualnya dan tidak bisa mengoperasikan kompas bintang lagi, maka satu-satunya hasil yang akan didapatnya adalah kematian. Semua hartanya tidak ada gunanya melawan orang tua itu selain gulungan hitam. Namun dia tidak tahu cara menggunakannya.
Wang Lin mulai sangat berhati-hati dengan setiap pil yang dimilikinya. Dia tidak ingin menyia-nyiakan energi spiritual apapun yang ada di dalam pil. Semakin orang tua itu mengejarnya, semakin dia terkejut karena Wang Lin masih bisa terus terbang dengan kecepatan yang stabil. Orang ini pasti murid dari sekte besar di atas sana, bahkan mungkin murid dari Sujaku. Aku harus menyempurnakannya menjadi boneka tatoku. Kemudian ketika aku mengirimnya kembali, itu akan memiliki efek yang besar. Klan abadi yang terbuang tidak bisa melampaui lapisan pertama karena disegel oleh Sujaku. Satu-satunya yang bisa pergi hanyalah boneka tato. Inilah sebabnya mengapa klan abadi yang terbuang mengambil mayat para kultivator yang mati. Jika tidak, lautan iblis dan seluruh negara di sekitarnya akan musnah oleh klan abadi yang terbuang. Mata orang tua itu mengeluarkan cahaya misterius sambil terus mengejarnya. Junior ini pasti punya banyak pil, tetapi berapapun banyak yang dimilikinya, itu pasti akan habis. Saat itu habis, aku akan menyempurnakannya menjadi boneka. Wang Lin telah terbang dalam garis lurus selama lebih dari sebulan dan masih belum melihat ujungnya. Saat ini, semuanya tampak persis sama dengan tempat dia masuk. Itu benar-benar gelap tanpa ada makhluk hidup di dalamnya. Pada hari ini, Wang Lin masih mengarahkan kompas bintang untuk melarikan diri ketika tanaman di dahinya tiba-tiba mulai bersinar dan semua tato di tubuhnya mulai bergerak. Serangan lain. Wang Lin dengan cepat mulai melakukan banyak hal. Satu bagian dari pikirannya ditetapkan untuk terus mengendalikan kompas dan bagian lainnya untuk menekan kekuatan tato. Setelah sekian lama dia membuka matanya. Tato di matanya bahkan lebih jelas dari sebelumnya dan tangannya dipenuhi tato. Jika seorang kultivator melihat Wang Lin sekarang, mereka akan mengira dia adalah anggota dari klan abadi yang terbuang. Wang Lin juga bisa merasakan bahwa tato itu telah menggali jiwa asalnya. Setelah seluruh jiwa asalnya ditutupi oleh tato, dia akan menjadi apa yang disebut orang tua itu sebagai boneka tato. Wang Lin segera menyentuh tas penyimpanannya. Di dalam tasnya ada tas berisi yang diberikan oleh kepala ketua sekte mayat kepadanya. Namun, Wang Lin bahkan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Jadi bagaimana dia bisa memanggilnya ke sini? Dia merenung sejenak dan matanya menjadi dingin. Dalam 500 tahun kultivasinya, Wang Lin telah melalui banyak situasi hidup dan mati. Pengalaman tersebut membuatnya sangat bertekad untuk bertahan hidup. Yang terpenting sekarang adalah menghapus tato ini. Wang Lin mencoba menenangkan dirinya dan mulai mempelajarinya. Tato ini berasal dari tanaman di antara alisku. Semua orang primitif juga memiliki tanaman di antara alisnya. Karena itu adalah tanaman, maka tidak peduli kekuatan apa yang dimilikinya, itu pastilah elemen kayu. Memikirkan hal ini, Wang Lin memutuskan untuk mencobanya. Dia segera menarik nafasnya dalam-dalam, lalu menunjuk ke alisnya dan berteriak, "Mutiara penentang surga!" Sebuah bola abu-abu tiba-tiba terbang keluar darinya. Setelah melihat dedaunan di mutiara penentang surga, Wang Lin segera meraung. Energi spiritual di dalam tubuhnya melonjak hingga membuat kompas bintang melaju lebih cepat. Wang Lin tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting sekarang dan kompas bintang akan dapat meluncur untuk sementara waktu tanpa energi spiritualnya. Setelah menarik energi spiritualnya, Wang Lin fokus pada jiwa asalnya dan memaksa tato itu ke alisnya. Segera, tanaman iblis muncul di antara alisnya. Terlihat daunnya yang kecil perlahan tumbuh. Orang tua itu segera menyadari bahwa Wang Lin telah melambat. Dia segera mendengus dingin dan mengejarnya. Garis hitam bergerak secara misterius di tubuh Wang Lin. Kadang-kadang mereka akan tertarik ke arah alisnya, dan kadang-kadang mereka akan meluas lebih jauh. Setiap kali tatonya bergerak,
tubuh Wang Lin akan gemetar dan ada ekspresi yang menyakitkan di wajahnya. Saat ini tumbuhan di antara kedua alisnya menjadi semakin jelas. Satu daun terbuka dan daun kedua juga akan terbuka. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan sedikit kejelasan yang tersembunyi di matanya perlahan menghilang. Dia meraung dan menatap ke arah mutiara penentang surga. Kejernihan matanya perlahan menghilang sebelum tiba-tiba kembali. Siklus ini berulang dan segera tubuh Wang Lin basah kuyup oleh keringatnya. Saat ini Wang Lin harus bertaruh meskipun tanaman itu diciptakan dari kekuatan tato, namun mengandung sedikit unsur kayu. Dia berpikir selama ada elemen kayu, maka mutiara penentang surga bisa menyerapnya. Orang tua itu sepertinya menyadari sesuatu dan mencibir sambil terus mengejarnya. Dia percaya bahwa seseorang yang tidak berada satu level di atasnya dalam hal kultivasi tidak mungkin bisa menghilangkan benih tatonya. Wang Lin menatap mutiara penentang surga dan terlihat perjuangan di wajahnya menjadi semakin sengit. Kemudian mutiara penentang surga tiba-tiba mengeluarkan cahaya hijau. Awalnya lemah, tetapi lambat laun menjadi lebih cerah. Tak lama setelah itu, daun yang baru saja terbuka bergetar dan diserap oleh mutiara penentang surga. Saat daun itu menghilang, matanya kembali terlihat jernih yang membuat Wang Lin menjadi sangat bersemangat. Dia dengan cepat menunjuk ke arah mutiara penentang surga, kemudian menyimpannya dan mengalihkan perhatian penuhnya untuk mengendalikan kompas bintang lagi. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting, jadi saat ini mutiara penentang surga tidak punya waktu untuk menyerap lebih banyak. Sekarang dia tahu bahwa mutiara penentang surga dapat menyerap tatonya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk menghilangkannya. Bagaimanapun, yang terpenting adalah fokus melarikan diri. Orang tua itu muncul tepat setelah Wang Lin menghilang. Wajahnya muram saat dia menatap ke kejauhan dengan alisnya yang terkunci. Mengapa junior ini memiliki banyak harta karun yang berbeda? Dia punya sesuatu yang bisa menghilangkan benih tato. Ketika daun itu diserap oleh mutiara penentang surga, orang tua itu dapat mendeteksinya dan sangat terkejut. Aku harus menyempurnakan orang ini menjadi boneka tatoku. Mata orang tua itu menjadi dingin lagi dan dia terus mengejar. Saat ini Wang Lin sangat senang. Dia duduk di kompas lalu menyentuh dahinya dan bergumam. Aku tidak menyangka akan mendapatkan keberuntungan di dalam kemalangan ini. Elemen air, api, dan tanah yang menentang surga sudah lengkap. Tetapi aku sama sekali belum mendapatkan unsur logam. Adapun unsur kayu sudah setengah jadi. Aku ingin tahu apakah elemen kayunya akan lengkap setelah menyerap tato di tubuhku ini. Waktu perlahan berlalu, Wang Lin sudah menggunakan lebih dari setengah pil di tasnya. Sekarang hanya tersisa beberapa botol dan bahaya di belakangnya masih belum hilang. Namun yang membuat Wang Lin bersyukur adalah orang tua yang mengejarnya perlahan melambat. Jika ini terus berlanjut, maka tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk benar-benar bisa menghilang darinya. Jika semua pilku habis, aku masih memiliki batu roh kualitas terbaik. Dengan itu, aku bisa bertahan sampai tenaga sekantong tulang tua itu benar-benar habis. Wang Lin segera melihat ke belakang sambil mencibir. Aku harus berterima kasih kepada sekantong tulang tua itu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan tahu bahwa kompas bintang memiliki teknik gerakan di dalamnya. Wang Lin menyentuh kompas bintang dengan kekaguman yang terlintas di matanya. Orang tua itu telah mengejar Wang Lin selama lebih dari 4 bulan. Ada beberapa kali dia hampir menyusulnya. Tetapi kemudian kompas bintang yang ditunggangi Wang Lin akan mengeluarkan cahaya putih dan tiba-tiba berteleportasi. Hal ini mengejutkannya dan membuatnya semakin marah.
Namun dia tidak menyangka Wang Lin mampu mempertahankan kecepatannya selama 4 bulan ini. Mata orang tua itu berkedip dan mulai merenung. Dia sudah menghabiskan banyak kekuatannya, jadi dia merasa tidak bisa melanjutkan pengejaran lagi. Lebih penting lagi, dia sedikit khawatir tentang berapa banyak harta yang belum digunakan Wang Lin dan berapa banyak pilnya yang tersisa. Setelah memikirkannya sebentar, orang tua itu menunjukkan sedikit keengganan di matanya sebelum menghela napas berat dan berbalik untuk pergi. Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya dari belakangnya menghilang, jadi dia menghentikan kompas bintangnya. Dia segera menoleh ke belakang dan mulai berpikir. Tidak lagi mengejar. Mata Wang Lin berbinar, dia tidak yakin apakah orang tua itu sudah menyerah atau punya rencana lainnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela napas panjang. Jika orang tua itu baru berada pada tahap akhir formasi jiwa, maka Wang Lin akan berbalik dan mulai mengejarnya. Namun, orang tua ini setara dengan seorang kultivator transformasi jiwa yang membuat Wang Lin harus meningkatkan kewaspadaannya. Dia mulai berpikir dan pada akhirnya dia bukannya mundur tetapi malah pergi ke sisinya. Orang tua itu memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Wang Lin. Wajahnya semakin tenggelam tetapi dia tidak melakukan apapun. Setelah beberapa hari, orang tua itu mengerutkan keningnya dengan keras. Wang Lin menjaga jarak yang sama darinya selama ini. Dia telah menahan amarahnya, tetapi akhirnya itu meledak dan dia langsung berteriak. Kamu benar-benar ceroboh. Orang tua itu segera berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Namun Wang Lin hanya tertawa dan kompas bintang menghilang dari kejarannya. Setelah mengejar beberapa hari lagi, orang tua itu akhirnya menyerah karena dia bisa merasakan kekuatan tatonya semakin melemah. Kemudian dia berbalik menuju pintu keluar lagi. Wang Lin segera berhenti dan setelah merenung sebentar, dia terus mengganggunya. Namun orang tua itu mengabaikan Wang Lin dan terus terbang menjauh. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin yakin ini bukanlah suatu skema. Dia akhirnya menyadari bahwa orang tua itu benar-benar tidak bisa terus mengejarnya. Setelah memastikan hal itu, mata Wang Lin menjadi sangat dingin. Dia segera menampar tas penyimpanannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia dengan cepat menutup jarak dan setelah mencapai jarak tertentu darinya, Wang Lin mulai mengayunkan pedang surgawi di tangannya. 3 sinar energi pedang terbang menuju orang tua itu. Wajahnya tenggelam saat dia menunjuk ke arah energi pedang. Tiba-tiba terdengar 3 suara tabrakan. Namun tubuh orang tua itu sama sekali tidak bergerak. Dia dengan muram melihat ke arah Wang Lin dan berteriak. Kali ini orang tua ini akan melepaskanmu. Jadi enyahlah atau jangan salahkan aku karena aku akan mengambil nyawamu. Setelah mengatakannya, orang tua itu terus bergerak menuju pintu keluar sambil mengabaikannya. Alih-alih mundur, Wang Lin malah mendekat lagi dan mengganggunya dengan lebih banyak energi pedang. Setelah sebulan, orang tua itu menjadi sangat kesal. Dia berharap bisa mencabik-cabik tubuh Wang Lin. Meskipun serangan energi pedang ini tidak dapat melukainya, namun serangan itu telah membuat suasana hatinya berubah menjadi lebih buruk. Wang Lin, apakah kamu sudah selesai? Pada hari ini, orang tua itu akhirnya merasa muak dan berteriak ke kehampaan di belakangnya. Tato di tubuhnya tampak bersinar seperti orang gila dan tekanan yang besar datang darinya. Namun Wang Lin berada sangat jauh sehingga dia tidak takut sama sekali. Senior telah mengejarku selama beberapa bulan. Kamu seharusnya enggan untuk menyerah. Junior sudah tidak punya banyak pil lagi. Jika kamu terus mengejarku, kamu pasti bisa mengejarku. Mata orang tua itu sangat suram saat mendengarnya. Dia menatap kehampaan di kejauhan dan tiba-tiba menghilang.
Ketika dia muncul kembali, dia menatap tajam ke arah cahaya putih yang dilepaskan oleh kompas bintang saat berteleportasi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.